Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu? Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudhu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas, gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat Isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat Isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas-jelas jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Tapi beliau mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allah alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i, jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan. Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu alam. Ustaz, titik 5. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat saja dan semoga Anda juga diberikan kesehatan yang paling mulia. Bagaimana melafazkan niat ketika sholat? Apakah lafaz Arab yang beriringan lafaz dalam hati yang kita baca bahasa Indonesia? Mohon penjelasannya Ustaz. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbiri. Niat itu tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, di hatinya langsung dilafazkan dalam hati. Ya, jadi Allahu Akbar, hati langsung menunjukkan. Misal, saya tadi salat Jumat, Allahu Akbar. Saya niat salat Jumat ya Allah 2 rakaat, imam karena Allah Ta'ala. Ya. Boleh kalau orang Arab mengatakan, ya salaitul Jumat rakaatain imaman lillahi ta'ala. Jelas? Jadi muqtarinan bit takbir. Allahu Akbar, hati menunjuk asar. Hati menunjuk maghrib, hati menunjuk isya. Jelas? Ada orang was sulit dia. Allahu Akbar susah. Allahu Akbar handphone. Allahu Akbar motor. Allahu Akbar WhatsApp. Allahu Akbar kering. Semua muncul. Konsultasi pada seorang syekh, gimana? Sulit. Kamu berlindung pada dari setan. Ya setannya nggak mau. Terus demikian sampai syekhnya beristiad mengatakan, sudah lapatkan niatmu seperti niat haji. Haji dilapatkan, nawaitul hajja lillah, labbaika Allahumma hajjan, khusus untuk kamu dalam kondisi ini, lapatkan sebelum Anda menunaikan salat, lapatkan. Lafaz itu bukan niat,
lafatun ta'kidun lin niyah, untuk mengusir keraguan-raguan. Maka turunan Syafi'i namanya Syafi'iyah. Sebagian mengatakan setelah itu boleh dia dilafadzkan kalau merasa was-was untuk menguatkan niatnya. Tapi niatnya tetap di hati, karena kalimat itu bukan niat bagi yang was-was. Niat adalah qasdu syai', bermaksud dengan hati. Maksud apa? Maksud melakukan sholat. Muqtarinan bi fi'li, barengan dengan pekerjaannya. Allahu Akbar. Waktu takbir itu Anda lintaskan Anda mau melakukan sholat. Tempatnya di dalam hati, bukan di lidah. Diem tok sah. Allah. Niat apapun, puasa diem tok juga sah. Niat itu tempatnya aslinya di dalam hati. Takbiratul ihram bukan niat. Takbiratul ihram adalah rukun. Takbir Allahu Akbar. Dan niatnya waktu takbiratul ihram. Makanya niat tidak diucapkan. Makanya mengucapkan niat di dalam sholat itu adalah sebelum takbiratul ihram, sebelum niat yang sesungguhnya. Tapi diucapkan niat oleh lidah itu untuk membantu kita supaya tidak ngelantur. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblat. Bukan itu masih muqaddimah niat. Niatnya adalah waktu Allahu Akbar, disitulah lintasan niat. Makanya melintaskan niat di dalam sholat itu dibarengi dengan waktu takbiratul ihram. Sehingga yang harus difahami di dalam niat itu, yang Anda lintaskan kalau sholat, kalau niat fardu, ada sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah rawatib muakkadah yang dikukuhkan, ada sholat sunnah mutlak. Ada 3 martabat sholat. Kalau sholat fardu, ibu bapak, ini niat. Sholat fardu itu yang wajib dihadirkan di hati waktu Allahu Akbar takbiratul ihram hanya 3. Jangan salah, 3. Yang pertama al-qasdu, maksud, mau melakukan sholat. Yang kedua adalah ditentukan sholatnya, sholat apa? Zuhur atau asar. Kemudian meyakini kefarduannya, 3 tok. Jadi kalau bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri tok gitu, itu sudah cukup. Usolli fardhu, aku niat sholat fardu duhur tok, itu saja yang harus dihadirkan waktu Allahu Akbar. Bukan usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblat. Nah, itu bisa bikin was-was tuh. Ini niatnya salah. Kan ada orang takbir aja bingung, kayak megang kambing enggak kecepekan. Ngapain, Pak? Kok susah bener? Berarti disalah baca fikihnya. Jadi yang dihadirkan bukan semua niat. Nawaitu fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati. Gimana menghadirkan sepanjang itu kan? Jadi cukup yang dihadirkan adalah 3 tadi. Bermaksud itu pokoknya aku niat. Kemudian ditentukan dhuhrinya. Allahu Akbar. Bermaksud dilintaskan duhurnya, farduannya, itu saja. Allahu Akbar. Kan bisa ibu? Kan ya, waktu Allahu Akbar itu ibu nginget apa? Ini sholat duhur yang fardu. Itu sudah, ya gitu caranya. Bukan waktu Allahu Akbar ingat sholat duhur 4 rakaat panjang. Maka ini namanya niat, mu'tabarat fin niat, yang dianggap dalam niat yang perlu dihadirkan waktu takbiratul ihram hanya 3 itu. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat qobliyah ba'diyah 2 tok. Al-qasdu, maksud, sama sholatnya disebutkan. Allah, ini terlintas Allah, di dalam Allahu Akbar dilintaskan qobliyah duhurnya. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak pakai nama, langsung saja Allahu Akbar, niat saja sudah sah, nggak pakai menentukan sholatnya apa. Nah ini yang harus dipahami, sehingga nggak akan kena was-was. Jadi istishab niat itu, ditarik niat waktu takbiratul ihram itu harus memang waktu takbiratul ihram Allahu Akbar kita harus ingat niat. Kalau nggak niat ingat nggak sah. Cuma niat yang perlu diingat yang mana? Itu tadi duhurnya tadi. Kalau sholat duhur sholli Allahu Akbar, ya sholat duhurnya sama meyakini kefarduannya, itu saja. Zuhur Allahu Akbar, sudah selesai. Al-qasad, niat itu adalah bermaksud. Maksud itu ya sudah, Anda Allahu Akbar sudah bermaksud. Kemudian Anda ingat sholat duhur,
Anda takbirnya takbir untuk sholat duhur, dan kemudian Anda juga meyakini kalau itu fardu, itu sudah sah. Allahu Akbar, nggak usah pakai was-was. Kita ingat mengucapkan niat adalah sunnah, yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Sudah dibahas masalah ini. Sholat duhur misalnya, bacaan niat sholat duhur sendirian, usolli fardhu dhuhri arba' raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini kesempurnaan niat. Tapi ini usolli fardhu dhuhri arba' raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri, aku melaksanakan fardhu duhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat, adaan, ada bukan qadha, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian membaca takbir. Jadi ini belum niat yang sesungguhnya, muqaddimahnya niat. Sebab niat yang sesungguhnya adalah waktu dia mengucapkan Allahu Akbar, dan dia dalam Allahu Akbar harus melintaskan niat tersebut. Cuma niat tadi panjang, mungkin kalau melintaskan niat itu akan menjadikan orang was-was kadang. Maka yang boleh dipahami dalam sholat fardu yang perlu dilintaskan hanya 3: bermaksud melakukan niat, melakukan sholat, kemudian menyebut sholatnya, ya, dan menyebut kefarduannya. Sholli fardhu dhuhri, lintasan tak fardu. Allah Allah Allah. Telapak tangannya atau masalah hadwa mangkibeh, lurus dengan pundaknya. Ini lurus dengan pundak. Ada yang Allahu Akbar begini, itu urusan. Yang jelas kita dalam mazhab Syafi'i sangat jelas mengangkat tangannya. Kalau untuk hadwa mangkibeh itu diperkirakan lurus dengan pundak ini begini. Diperkirakan jempol ini, tangan kan pasti ada turunnya ini. Jempol ini kan lebih tinggi. Nah, jempol ini adalah pas diperkirakan di ujung telinga yang lembut ini. Dan tidak harus pegang, sebagai orang Allahu Akbar. Tidak usah. Itu hanya perkiraan saja. Kalau sudah, sebab kupingnya orang semuanya di atas pundaknya dikit, kan gitu ya? Nggak ada kupingnya di sini, nggak? Maksudnya ini untuk ngukur para ulama. Sebab kalau sudah ini jemari ini lurus dengan telinga ini, maka pasti pas ininya lurus dengan pundak. Allah Akbar. Nah, terus. Kemudian bacaan niat dalam sholat duhur, yang contohnya menjadi makmum, usolli fardhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblat adaan, ada ditambah makmuman karena aku menjadi makmum. Ini sudah kita pelajari waktu kita di surau-surau kecil di kampung kita. Luar biasa itu ilmu manfaat itu yang kita pelajari di kampung.